Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini, saya Ibu Sri Aryani akan memberikan materi mengenai kurikulum SMP Negeri 1 Tambak Romo. Pada kesempatan kali ini, Ibu minta kalian memperhatikan dengan baik, karena nanti ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Kalau kalian tidak memperhatikan, nanti kalian tidak bisa menjawab. Pertama kali yang perlu kita ketahui mengenai kurikulum SMP Negeri 1 Tambak Remo, yaitu mengenai pengertian kurikulumnya. Kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian kalian juga harus tahu mengenai tujuan pengembangan kurikulum, yaitu mempersiapkan insan Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan berperadaban dunia. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang perlu kalian perhatikan yaitu kurikulum 2013 itu dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standard based education, dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Ingat, pendidikan itu berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara untuk suatu jenjang pendidikan. Standar itu bukan kurikulum, dan kurikulum dikembangkan agar peserta didik mampu mencapai kualitas standar nasional atau di atasnya. Standar kualitas nasional dinyatakan sebagai standar kompetensi kelulusan. Ingat ya nak, standar kompetensi kelulusan itu mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Prinsip pengembangan kurikulum sendiri itu adalah kurikulum bukan hanya merupakan sekumpulan daftar mata pelajaran, karena mata pelajaran itu hanya merupakan sumber materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi. Kurikulum didasarkan pada standar kompetensi kelulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Kurikulum didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dalam kemampuan dan minat. Kurikulum berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kurikulum harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. Kurikulum harus diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum didasarkan kepada kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Penilaian hasil belajar ditujukan untuk mengetahui dan memperbaiki pencapaian kompetensi. Di samping itu, kalian juga perlu tahu mengenai visi misi SMP Negeri 1 Tambak Romo, yaitu terwujudnya sekolah yang cerdas, tangkas, berkualitas, dan berwawasan lingkungan. Misinya adalah mewujudkan manajemen berbasis sekolah, meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, melaksanakan proses pembelajaran PAIKEM, meningkatkan kualitas lulusan dan meraih kejuaraan akademik dan non-akademik, meningkatkan kualitas penilaian pendidikan, meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan keagamaan, melaksanakan pembinaan nasionalisme dan karakter bangsa melalui jalur pendidikan, menumbuh kembangkan sikap peduli dan sadar lingkungan melalui pembelajaran yang berkelanjutan, mewujudkan sarana dan prasarana sekolah yang mendukung upaya pelestarian lingkungan, pencegahan dan perbaikan kerusakan lingkungan. Struktur kurikulum di SMP Negeri 1 Tambak Remo mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kurikulum SMP. Struktur kurikulum terdiri atas muatan pokok dan pengembangan diri. Khusus SMP Negeri 1 Tambak Romo ditambahkan satu pelajaran muatan lokal, yaitu bahasa Jawa,
1 jam bimbingan dan konseling, serta 3 jam pembiasaan yaitu 2 jam kegiatan Sabtu Sehat dan Sabtu Bersih, serta 1 jam upacara bendera setiap hari Seninnya. Untuk muatan pokoknya yang perlu kalian ingat dan harus kalian tahu yaitu pendidikan agama, pendidikan Pancasila, dan kewarganegaraan atau PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Untuk kelompok B-nya yaitu seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, prakarya. Sedangkan untuk pengembangan dirinya atau muatan lokalnya dulu ya, muatan lokal itu bahasa Jawa. Kemudian pengembangan dirinya adalah bimbingan konseling. Dan kegiatan pembiasaannya tadi adalah upacara dan Sabtu bersih atau Sabtu sehat. Kalian juga harus tahu ini mengenai mata pelajaran kelompok A dan kelompok B. Kalau mata pelajaran kelompok A merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat. Sedangkan kelompok mata pelajaran B merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan lokal. Kemudian muatan lokal SMP Negeri 1 Tambak Remu adalah bahasa Jawa. Nah, ini yang perlu kamu ketahui tentang visi misi serta struktur kurikulum. Kemudian mengenai kegiatan pengembangan diri. Kegiatan pengembangan diri itu merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan bakat, minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Di dalam pengembangan diri ini ada beberapa fungsi, yaitu fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan ini adalah untuk mendukung perkembangan personal peserta didik melalui perluasan minat, perkembangan potensi, dan pemberian kesempatan untuk pembentukan karakter dan pelatihan kepemimpinan. Kemudian ada fungsi sosial, yaitu mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik. Kompetensi sosial dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman sosial peserta didik, praktek keterampilan sosial, dan internalisasi nilai moral dan sosialnya. Kemudian, fungsi rekreatif dilakukan dalam suasana rileks, menggembirakan, dan menyenangkan, sehingga menunjang proses perkembangan peserta didik. Fungsi persiapan karir, yaitu berfungsi untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas. Nah, kemudian yang perlu kamu ketahui juga mengenai pengembangan diri yaitu berdasarkan kondisi objektif sekolah, kegiatan pengembangan diri yang diperoleh dan ditetapkan adalah sebagai berikut. Pengembangan dirinya yaitu yang wajib itu pramuka. Kemudian ada pengembangan diri adiwiyata, ada tari kalau kalian suka tari, ada rebana kalau kalian memang minat untuk ikut rebana. Kemudian ada PMR, ada band, ada marching band, menjahit, karate, pencak silat, sepak bola, basket, kemudian ada juga volley, kemudian ada juga bahasa Indonesia, kemudian IPA, IPS, kemudian les kelas 9, matematika. Setelah itu kalian bisa juga memilih apa yang kalian inginkan atau ingin kembangkan dalam diri kalian. Nah, inilah tadi materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan kalian jadi paham, oh yang namanya kurikulum itu ini. Oh, pengembangan diri yang ada di SMP 1 Tambak Remo itu meliputi ini saja. Demikian anak-anakku tercinta, terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa ya nanti kalian mengerjakan soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.